Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Kepada yang terhormat Bapak Vicky selaku dosen pengampu mata kuliah Desain Akuntansi kelas K serta teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi terkait chapter 1 dan 2 yaitu pengantar analisis dan desain sistem serta untuk yang chapter 2 yaitu menganalisis bisnis. Sebelum memasuki pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Perkenalkan, saya sendiri Nadia Dwi Safitri dengan NPM akhir 10. Yang selanjutnya ada Fiona Adelia Safitri dengan NPM akhir 16. Yang selanjutnya ada Febrilia Yudhistira dengan NPM akhir 20. Yang selanjutnya ada Nadila Citrawidayati dengan NPM akhir 36. Dan yang terakhir ada Nabila Dwi Komaria dengan NPM akhir 331. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Untuk materi yang pertama yaitu terkait informasi teknologi. Apa sih informasi teknologi itu? Informasi teknologi itu mengacu pada kombinasi perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan yang digunakan orang yang berguna untuk mengelola, mengkomunikasikan, serta dan berbagai informasi. Teknologi informasi ini biasanya digunakan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas, memberikan produk dan layanan yang berkualitas, serta mempertahankan loyalitas pelanggan dan membuat keputusan yang tepat. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait sejarah teknologi information. Terdapat 3 sejarah, yaitu yang pertama ada perubahan sifat teknologi informasi. Penting bagi para profesional teknologi informasi yang hidup dan bekerja di dunia yang menarik untuk menyadari bahwa setiap kemajuan teknologi merupakan bagian dari proses jangka panjang yang seringkali membawa perubahan dramatis tetapi tidak pernah benar-benar berakhir. Yang kedua ada analisis dan desain sistem, di mana analisis dan desain sistem merupakan proses langkah demi langkah untuk mengembangkan sistem informasi berkualitas tinggi. Sistem informasi menggabungkan teknologi, manusia, dan data untuk memberikan dukungan bagi fungsi bisnis seperti pemrosesan pesanan, pengendalian inventaris, sumber daya manusia, akuntansi, dan masih banyak lagi. Dan untuk sejarah yang terakhir yaitu yang dilakukan oleh analis sistem. Analis sistem sendiri merupakan anggota tim Departemen Teknologi Informasi yang berharga di mana hal ini membantu untuk merencanakan, mengembangkan, dan memelihara sistem informasi. Seorang analis harus menjadi komunikator yang baik dengan keterampilan berpikir analitis dan kritis yang kuat. Karena analis sistem dapat mengubah persyaratan bisnis menjadi proyek teknologi informasi. Mereka harus paham bisnis sekaligus kompeten yang teknis dan sama-sama nyaman dengan manajer dan programmer yang terkadang memiliki sudut pandang yang berbeda. Jadi, seorang analis sistem itu terkadang dapat mengelola proyek teknologi informasi termasuk tugas, sumber daya, jadwal, dan biaya. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajer dan pengguna. Analis dapat mengadakan rapat, menyampaikan presentasi, dan menulis memo, laporan, serta dokumentasi. Yang selanjutnya yaitu informasi sistem. Terdapat 3 informasi sistem. Yang pertama yaitu perangkat keras, di mana perangkat keras ini mencakup semua hal yang ada di lapisan fisik sistem informasi. Misalnya perangkat keras ini mencakup server, stasiun kerja, jaringan, peralatan telekomunikasi, kabel serat optik, perangkat seluler, pemindai, perangkat perekaman digital, dan infrastruktur berbasis teknologi lainnya. Yang kedua ada perangkat lunak, di mana perangkat lunak ini mengacu pada programmer yang mengendalikan perangkat keras dan menghasilkan informasi atau hasil yang diinginkan. Perangkat lunak ini terdiri dari 2, yaitu perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Dan yang terakhir yaitu data. Data adalah bahan mentah yang dapat diubah oleh sistem informasi menjadi informasi yang berguna. Misalnya, sistem informasi yang berguna menggunakan basis data relasional dapat menyimpan data di berbagai lokasi yang disebut tabel. Yang selanjutnya ada proses, di mana proses ini menggambarkan tugas dan fungsi bisnis yang dilakukan oleh pengguna, manajer, dan anggota staf teknologi informasi untuk mencapai hasil yang tertentu. Yang terakhir yaitu terkait orang-orang yang berkepentingan dengan sistem informasi disebut pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan ini meliputi kelompok manajemen yang bertanggung jawab atas sistem. Pengguna kadang-kadang disebut pengguna akhir. Di dalam dan di luar perusahaan yang akan berinteraksi dengan sistem dan anggota staf teknologi informasi.
Untuk materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Fiona dari Asa Fitri dengan MPM Mahir 16. Di sini saya akan membahas mengenai strategi bisnis internet. Internet dirancang untuk sistem yang sukses. Dalam menganalisis sistem harus memahami operasi bisnis perusahaan. Di setiap situasi berbeda, bisnis modern dibentuk oleh 3 tren utama. Untuk yang pertama yaitu meningkatkan globalisasi, kedua integrasi teknologi untuk akses informasi yang lancar di berbagai perangkat, serta pertumbuhan pesat komputasi berbasis awan dan layanan perangkat lunak. Di sini internet memainkan peran penting dalam mendorong tren ini. Untuk yang pertama yaitu model internet. Perdagangan berbasis internet dikenal sebagai e-commerce, melibatkan interaksi antara pengguna dan sistem melalui halaman web atau aplikasi. E-commerce memerlukan desain perangkat keras dan perangkat lunak yang terintegrasi untuk berfungsi dengan prospek karir yang luas bagi para profesional TI. Untuk yang kedua yaitu B2C atau bisnis ke konsumen. B2C ini tuh mengubah model bisnis tradisional dengan memungkinkan konsumen membeli produk dan layanan secara daring. B2C ini menawarkan kemudahan dalam melakukan riset, membandingkan harga, memeriksa ketersediaan, serta mengatur pengiriman dan pembayaran. Model bisnis ini menciptakan peluang baru dan tantangan bagi perusahaan dalam hal pemasaran, periklanan, serta profitabilitas. Untuk yang terakhir yaitu B2B, bisnis ke bisnis. Sektor B2B ini itu memiliki volume transaksi yang jauh lebih besar dibandingkan B2C dan terus tumbuh karena meningkatkan efisiensi serta pengurangan biaya. Pada awalnya B2B ini dilakukan melalui pertukaran data elektronik atau EDI. B2B ini memungkinkan perusahaan untuk menjangkau pasar global dan menjadi penting bagi perusahaan kecil yang memerlukan informasi instan tentang harga dan ketersediaan. Untuk selanjutnya yaitu permodelan operasi bisnis. Pada permodelan ini digunakan oleh analis sistem untuk menggambarkan operasi perusahaan dan kebutuhan informasi. Permodelan ini menghasilkan representasi grafis dari konsep atau proses yang dapat dianalisis serta dimodifikasi. Model bisnis ini tuh menggambarkan informasi yang harus disediakan oleh sistem serta permodelan proses bisnis atau BPM secara grafis menampilkan proses bisnis seperti reservasi, maskapai, atau pemenuhan pesanan. Alat-alat seperti Lucid Chart dan Draw.io digunakan untuk membuat diagram proses bisnis yang lebih kompleks dengan menggunakan notasi permodelan proses bisnis atau BPMN. Untuk selanjutnya yaitu sistem informasi bisnis. Di sini terdapat 6 sistem informasi. Untuk yang pertama yaitu komputasi perusahaan. Pada sistem ini merupakan sistem pendukung operasi di seluruh perusahaan dan persyaratan manajemen data. Tujuan utama dari komputasi perusahaan ialah untuk mengintegrasikan fungsi utama perusahaan serta meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan membantu manajer membuat keputusan penting. Setelah itu meningkatkan keamanan dan keandalan data dengan menerapkan kerangka kerja di seluruh perusahaan untuk akses dan penyimpanan data. Untuk yang kedua yaitu pemrosesan transaksi. Di dalam sistem pemrosesan transaksi ini tuh memproses data yang dihasilkan oleh operasi bisnis sehari-hari. Contohnya seperti sistem TP yang meliputi pemrosesan pesanan pelanggan, piutang usaha, dan pemrosesan klaim garansi. Untuk yang ketiga yaitu dukungan bisnis. Pada dukungan pada sistem dukungan bisnis ini tuh menyediakan dukungan informasi terkait pekerjaan kepada pengguna di semua tingkatan perusahaan. Sistem ini tuh dapat menganalisis dan transaksional menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk mengelola dan mengendalikan proses bisnis. Setelah itu menyediakan informasi yang mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih baik. Untuk yang
Keempat yaitu manajemen pengetahuan. Pada sistem manajemen pengetahuan ini menggunakan basis data besar yang disebut sebagai basis pengetahuan yang memungkinkan pengguna menemukan informasi dengan memasukkan kata kunci atau pertanyaan dalam frasa bahasa Inggris yang normal. Sistem manajemen pengetahuan ini tuh menggunakan aturan inferensi yang merupakan aturan logis dengan mengidentifikasi pola dan hubungan data. Untuk yang kelima yaitu produktivitas pengguna. Perusahaan ini menyediakan teknologi yang meningkatkan produktivitas bagi karyawan di semua tingkatan. Contohnya seperti sistem produktivitas pengguna meliputi email, pesan suara, konferensi video, dan web, pengolahan, pengolahan kata, kalender otomatis, manajemen basis data, lembar kerja, penerbitan desktop, grafik presentasi, intranet perusahaan, serta sistem komputasi seluler terintegrasi. Untuk yang terakhir yaitu asisten digital. Asisten digital ini tuh merupakan gabungan dari sistem manajemen pengetahuan dan sistem produktivitas pengguna yang disempurnakan dengan kecerdasan buatan dan kemampuan pembelajaran mesin. Untuk selanjutnya yaitu model informasi organisasi. Dalam upaya meningkatkan produktivitas, banyak perusahaan mengurangi jumlah tingkat manajemen dan mendelegasikan tanggung jawab kepada personel operasional. Untuk model yang pertama yaitu fungsi dan tingkatan organisasi. Model organisasi yang khas mengidentifikasi fungsi bisnis dan tingkat organisasi. Dalam area fungsional, personel operasional melapor kepada pengawas dan pemimpin tim. Tingkat berikutnya termasuk manajemen menengah dan pekerja pengetahuan yang pada gilirannya melapor kepada manajer puncak. Dalam struktur perusahaan, manajer puncak ini itu melapor kepada dewan direksi yang dipilih oleh pemegang saham perusahaan. Untuk model yang kedua yaitu manajer puncak. Manajer puncak ini tuh mengembangkan rencana jangka panjang yang disebut rencana strategis yang mendefinisikan misi dan tujuan keseluruhan perusahaan. Manajer puncak ini berfokus pada keseluruhan perusahaan dan menggunakan TI untuk menetapkan arah dan tujuan perusahaan. Untuk mengembangkan rencana strategis, manajer puncak ini juga membutuhkan sebuah informasi dari luar perusahaan seperti perkiraan ekonomi, tren teknologi, ancaman kompetitif, serta masalah pemerintah. Untuk yang ketiga yaitu manajer menengah dan pekerja pengetahuan. Tepat di bawah tingkat manajemen puncak, sebagian besar perusahaan memiliki lapisan manajer menengah dan pekerjaan pengetahuan. Karena mereka berfokus pada jangka waktu yang agak lebih pendek, manajer menengah ini tuh membutuhkan informasi yang lebih terperinci daripada manajer puncak, tetapi agak kurang daripada pengawas yang mengawasi operasi sehari-hari. Selain manajer menengah, setiap perusahaan memiliki orang yang disebut sebagai pekerja pengetahuan. Pekerja pengetahuan ini tuh termasuk dalam analisis sistem, programmer, akuntan, peneliti, pelatih, spesialis sumber daya manusia, serta profesional lainnya. Untuk yang terakhir yaitu pengawas dan pimpinan tim. Pengawas sering disebut sebagai pemimpin tim karena menjalankan fungsi sehari-hari, mereka mengkoordinasikan tugas serta orang operasional untuk membuat keputusan yang diperlukan, serta memastikan bahwa alat, bahan, dan pelatihan yang tepat tersedia, seperti manajer lainnya. Pengawas dan pemimpin tim membutuhkan informasi pendukung keputusan. Sistem manajemen pengetahuan ini dan sistem produktivitas pengguna untuk menjalankan tanggung jawab mereka. Untuk selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Yang selanjutnya adalah pengembangan sistem. Pengembangan sistem informasi menawarkan beragam pendekatan. Namun 3 metode utama yang paling sering digunakan adalah analisis terstruktur, analisis berorientasi objek, dan metode agil.
Yang pertama adalah analisis terstruktur, dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah perencanaan sistem, yang biasanya dimulai dengan permintaan formal kepada departemen yang disebut permintaan sistem. Yang kedua adalah analisis sistem. Tahap analisis sistem digunakan untuk membangun model logis dari sistem baru. Langkah pertama adalah rekayasa persyaratan. Yang ketiga adalah perancangan sistem. Tujuan dari perancangan sistem adalah untuk menciptakan sebuah model fisik yang memenuhi semua persyaratan yang telah didokumentasikan. Yang keempat adalah implementasi sistem. Baik pengembang menggunakan metode analisis terstruktur untuk metode OO, prosedurnya sama, program ditulis, diuji, dan didokumentasikan, serta sistem diinstal. Dan yang terakhir adalah dukungan dan keamanan sistem. Jadi selama tahap dukungan dan keamanan sistem, staf teknologi informasi ini memelihara, meningkatkan, dan melindungi sistem. Perubahan pemeliharaan memperbaiki kesalahan dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, seperti tarif pajak baru. Peningkatan memberikan fitur dan manfaat baru. Tujuan selama tahap ini adalah memaksimalkan pengembalian investasi teknologi informasi. Yang kedua adalah analisis berorientasi objek. Analisis berorientasi objek untuk memodelkan proses bisnis dan operasi dunia nyata. Hasilnya adalah sekumpulan objek perangkat lunak yang mewakili orang, benda, transaksi, dan peristiwa yang sebenarnya. Dan yang terakhir adalah metode agil. Metode pengembangan perangkat lunak yang telah berkembang seiring waktu. Misalnya analisis terstruktur adalah pendekatan tradisional, sementara metode agil ini merupakan pendekatan modern atau yang terbaru. Yang selanjutnya adalah Departemen Teknologi Informasi. Departemen Teknologi Informasi memiliki tugas untuk mengembangkan dan memelihara sistem informasi. Departemen Teknologi Informasi ini memberikan dukungan teknis yang mencakup 7 fungsi utama. Yang pertama adalah pengembangan aplikasi. Proses pengembangan aplikasi biasanya dipimpin oleh grup teknologi informasi, tetapi tim yang terdiri dari pengguna, manajer, dan staf teknologi informasi bekerja sama untuk membangun sistem tersebut. Yang kedua adalah dukungan dan keamanan sistem. Bagian ini bertanggung jawab untuk melindungi dan memelihara perangkat keras serta perangkat lunak perusahaan. Mereka mengimplementasikan serta memantau keamanan fisik dan elektronik, menginstal serta mendukung sistem operasi, dan membantu tim teknologi informasi lainnya dalam masalah teknis. Yang ketiga, dukungan pengguna. Tim dukungan pengguna sering disebut sebagai helpdesk yang memberikan pelatihan dan bantuan teknis kepada pengguna. Yang keempat adalah administrasi database, yang bertugas untuk meliputi desain, manajemen, keamanan, dan backup data. Yang kelima adalah administrasi jaringan, yang bertanggung jawab untuk memelihara dan mengamankan jaringan perusahaan. Yang kelima adalah dukungan web. Dukungan web bertugas untuk merancang dan mengelola situs web perusahaan serta menghubungkan aplikasi web ke sistem informasi perusahaan. Dan yang terakhir adalah jaminan kualitas. Tim Q&A bertanggung jawab untuk meninjau dan menguji aplikasi dan perubahan sistem guna memastikan bahwa mereka memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Baik, yang selanjutnya adalah peran sistem analis. Sistem analis bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem teknologi informasi yang mendukung kebutuhan bisnis. Mereka berfungsi sebagai penghubung antara pihak bisnis dan tim teknis. Dalam berkomunikasi dengan programmer, mereka menggunakan modal, diagram, tabel, keputusan, dan alat deskriptif lainnya untuk menjelaskan proses bisnis. Kemampuan mendengarkan adalah keterampilan paling berharga bagi sistem analis, karena mereka harus melibatkan pengguna dalam setiap tahap proses pengembangan dan secara aktif mencari umpan balik untuk mencegah proyek yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang selanjutnya adalah pengetahuan, keterampilan, dan pendidikan. Sistem analis memerlukan pengetahuan teknis terkini, keterampilan komunikasi yang kuat, serta pemahaman mendalam tentang operasi bisnis, dan keterampilan berpikir kritis. Gelar sarjana di bidang sistem informasi, ilmu komputer, atau bisnis biasanya diperlukan bersama dengan pengalaman di bidang teknologi informasi. Sertifikasi menunjukkan bahwa seorang telah mencapai tingkat pengetahuan dan keterampilan tertentu melalui tes standar. Yang selanjutnya adalah peluang karir. Permintaan untuk sistem analis diperkirakan tetap tinggi karena kebutuhan untuk menerapkan teknologi informasi baru, serta pertumbuhan pesat e-commerce.
Posisi ini bisa sangat menentang dan memberikan jalan menuju posisi manajemen puncak. Banyak manajer senior dan presiden perusahaan yang memulai karir mereka sebagai sistem analis. Tren dalam teknologi informasi. Yang pertama, sistem analis perlu selalu memantau tren teknologi informasi seperti metode agil, komputasi awan, data science, perangkat mobile, orientasi layanan, dan media sosial. Karena perkembangan ini dapat mempengaruhi kebutuhan pendidikan, pelatihan, dan membuka peluang karir baru. Metode agil menawarkan pendekatan fleksibel dalam pengembangan sistem. Sementara komputasi awal memungkinkan penggunaan sumber daya komputasi yang dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan. Perkenalkan, nama saya Najla Citra Widayati dengan NPM akhir 036. Strategi planning adalah proses untuk menentukan tujuan, strategi, dan sumber daya organisasi dalam jangka panjang. Rencana strategis berfokus pada masa depan yang lebih jauh, melampaui kegiatan sehari-hari dan mencakup jangka waktu 3, 5, 10 tahun atau lebih. Tim TI harus menyediakan sumber daya teknologi yang mendukung tujuan jangka panjang perusahaan ini. Oleh karena itu, manajer TI dan analis sistem perlu memahami serta berperan aktif dalam proses perencanaan strategis ini. Selanjutnya adalah strategi planning. Nah, dalam strategi planning ini tuh memberikan 3 gambaran. Yang pertama ada strategi planning overview, kedua SWOT analysis, dan yang ketiga the role of the IT department. Strategi planning overview merupakan perencanaan strategis dimulai dengan pernyataan misi yang mencerminkan visi, tujuan, dan nilai-nilai perusahaan. Pernyataan misi biasanya berfokus pada tantangan dan tujuan jangka panjang, pentingnya pemangku kepentingan perusahaan, dan komitmen terhadap peran perusahaan sebagai warga korporat. SWOT analysis. Huruf SWOT merupakan singkatan dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Tujuan keseluruhannya adalah untuk menghindari pencarian sasaran yang tidak realistis, tidak menguntungkan, atau tidak dapat dicapai. The role of the IT department. Seorang analis sistem harus tertarik pada perencanaan strategis karena hal ini mencerminkan tingkat keterlibatan yang lebih tinggi dalam mendukung arah proyek. Baik, selanjutnya adalah SWOT terdiri dari 4, yaitu yang pertama strength, 2 weakness, ketiga opportunity, keempat threat. Strength adalah situasi atau kondisi kekuatan organisasi atau program. Weakness, situasi atau kondisi kelemahan dari organisasi. Opportunity adalah situasi atau kondisi peluang yang berasal dari luar organisasi. Dan yang terakhir, threat adalah situasi ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi dan dapat mengancam eksistensi organisasi pada masa depan. Selanjutnya adalah strategi planning tool. Banyak organisasi masih mengandalkan tim TI atau memilih alat yang mendukung perencanaan strategis, baik menggunakan metode tradisional seperti tabel Word atau spreadsheet, Excel, hingga alat CAS yang lebih canggih. Meskipun pengembangan sistem kini lebih kolaboratif, beberapa perusahaan tetap melihat TI sebagai penjaga gerbang dalam evaluasi permintaan sistem. Meski peran ini bisa bergantung pada ukuran perusahaan dan kompleksitas proyek, analis sistem harus memahami kapan menggunakan alat atau teknik perencanaan seperti peta pikiran atau balance scorecard untuk mendukung proses perencanaan strategi secara efektif. Selanjutnya adalah the business case. Sebuah kasus bisnis harus komprehensif namun tetap mudah dipahami. Kasus ini harus menjelaskan proyek secara jelas, memberikan alasan kuat untuk melanjutkannya, serta memperkirakan dampak finansial yang mungkin terjadi. Secara khusus, kasus bisnis harus menjawab beberapa pertanyaan penting. Mengapa proyek ini dilakukan? Apa tujuan proyek ini? Bagaimana solusi ini akan menyelesaikan masalah bisnis utama? Berapa biaya dan waktu yang diperlukan? Apakah akan ada penurunan produktivitas selama masa transisi? Berapa laba atas investasi
ROI, dan kapan modal akan kembali. Apa risiko menjalankan proyek ini dan risiko jika tidak dilakukan, bagaimana keberhasilan akan diukur, serta apa saja alternatif yang tersedia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Materi selanjutnya sistem request. Titik awal untuk sebagian besar proyek sistem informasi disebut permintaan sistem, yang merupakan cara formal untuk meminta dukungan TI. Permintaan sistem dapat mengusulkan penyempurnaan untuk sistem yang sudah ada, perbaikan masalah, penggantian sistem lama, atau pengembangan sistem informasi baru yang dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan bisnis perusahaan saat ini dan di masa mendatang. Sistem harus memiliki kontrol yang efektif. Hal ini menjadi semakin penting mengingat banyaknya pelanggaran data yang tampaknya terjadi setiap hari. Beberapa kontrol keamanan umum meliputi kata sandi, berbagai tingkat akses pengguna, dan enkripsi atau pengkodean data untuk menjaganya tetap aman dari pengguna yang tidak berwenang. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi proyek sistem. Ada 2. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal meliputi rencana strategis, manajer puncak, permintaan pengguna, departemen teknologi informasi, sistem dan data yang ada, dan keuangan perusahaan. Lalu yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi teknologi, pemasok, pelanggan, pesaing, ekonomi, dan pemerintah. Lalu selanjutnya, processing system request ada 3. Yang pertama, formulir permintaan sistem. Banyak organisasi menggunakan formulir khusus untuk permintaan sistem. Formulir yang dirancang dengan baik akan memperlancar proses permintaan dan memastikan konsistensi. Formulir harus mudah dipahami dan menyertakan instruksi yang jelas. Formulir harus menyediakan ruang yang cukup untuk semua informasi yang diperlukan dan harus menunjukkan dokumen pendukung apa saja yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, alat permintaan sistem. Bila jumlah permintaan yang dikirimkan melalui formulir otomatis menjadi signifikan atau tidak, atau jika permintaan dapat berasal dari sumber internal maupun pelanggan eksternal, alat permintaan sistem tujuan khusus dapat digunakan untuk membantu mengelola alur kerja. Lalu yang ketiga, komite peninjauan sistem. Sebagian besar perusahaan besar menggunakan komite peninjauan sistem untuk mengevaluasi permintaan sistem. Alih-alih mengandalkan satu orang saja, pendekatan komite menyediakan berbagai pengalaman dan pengetahuan. Dengan sudut pandang yang lebih luas, sebuah komite dapat menetapkan prioritas secara lebih efektif daripada seorang individu, dan bisa satu orang cenderung tidak akan mempengaruhi keputusan. Selanjutnya, menilai kelayakan permintaan ada 5. Yang pertama, studi kelayakan. Studi kelayakan menggunakan 4 tolak ukur utama untuk mengukur proposal. Yang pertama, kelayakan operasional. Yang kedua, kelayakan ekonomi. Yang ketiga, kelayakan teknis. Dan yang keempat, kelayakan jadwal. Seberapa besar upaya yang harus dilakukan dalam studi kelayakan bergantung pada sifat permintaan. Misalnya, jika suatu departemen menginginkan laporan yang ada di dalam urutan yang berbeda, analis dapat memutuskan dengan cepat apakah permintaan tersebut layak. Di sisi lain, proposal oleh Departemen Pemasaran untuk sistem riset pasar baru guna memprediksi tren penjualan akan memerlukan upaya yang jauh lebih besar. Lalu yang kedua, kelayakan operasional. Kelayakan operasional berarti sistem yang diusulkan akan digunakan secara efektif setelah dikembangkan. Lalu yang ketiga, kelayakan ekonomi. Kelayakan ekonomi berarti bahwa manfaat yang diproyeksikan dari sistem yang diusulkan lebih besar daripada perkiraan biaya yang biasanya dianggap sebagai total biaya kepemilikan atau TCO, yang mencakup biaya dukungan dan pemeliharaan yang berkelanjutan, serta biaya akuisisi. Lalu yang keempat, kelayakan teknis. Kelayakan teknis mengacu pada sumber daya teknis yang dibutuhkan untuk mengembangkan, membeli, memasang, atau mengoperasikan sistem. Lalu yang kelima, kelayakan jadwal. Kelayakan jadwal berarti bahwa suatu proyek dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang
dapat diterima. Saat menilai kelayakan jadwal, seorang analis sistem harus mempertimbangkan interaksi antara waktu dan biaya. Lalu selanjutnya menetapkan prioritas. Ada 2 prioritas. Yang pertama, prioritas dinamis. Faktor-faktor yang pertama, apakah sistem akan melayani pelanggan dengan lebih baik? Yang kedua, apakah sistem tersebut akan memberikan manfaat lebih bagi organisasi? Lalu yang kedua, proyek diskresioner dan non-diskresioner. Proyek yang manajemennya memiliki pilihan dalam mengimplementasikannya disebut proyek diskresioner. Proyek yang tidak memiliki pilihan disebut proyek non-diskresioner. Membuat laporan baru untuk pengguna adalah contoh proyek diskresioner. Menambahkan laporan yang diwajibkan oleh Undang-Undang Federal baru adalah contoh proyek non-diskresioner. Lalu yang terakhir, investigasi awal terdiri dari 3. Yang pertama, perencanaan investigasi awal. Sebelum memulai investigasi awal, penting untuk memberitahu orang-orang tentang investigasi tersebut dan menjelaskan peran analis sistem. Rapat dengan manajer utama, pengguna, dan pemangku kepentingan lainnya seperti staf TI harus dijadwalkan untuk menjelaskan proyek, menjelaskan peran dan tanggung jawab, menjawab pertanyaan, dan mengundang komentar. Komunikasi interaktif dengan pengguna dimulai pada titik ini dan berlanjut sepanjang pengembangan. Lalu yang kedua, melakukan investigasi awal terdiri dari 5 langkah. Yang pertama, memahami masalah atau peluang. Yang kedua, tentukan cakupan dan batasan proyek. Yang ketiga, melakukan pencarian fakta. Yang keempat, pelajari data kegunaan, biaya, manfaat, dan jadwal. Lalu yang kelima, mengevaluasi kelayakan. Lalu yang ketiga, merangkum hasil investigasi awal. Tugas akhir dalam investigasi awal adalah meringkas hasil dan rekomendasi yang dapat disampaikan kepada manajemen dalam bentuk laporan dan atau presentasi. Laporan tertulis dan presentasi lisan merupakan contoh kebutuhan analis sistem untuk mengembangkan keterampilan komunikasi yang kuat. Laporan tersebut mencakup evaluasi permintaan sistem, estimasi biaya dan manfaat, serta kasus untuk tindakan yang merupakan ringkasan permintaan proyek dan rekomendasi khusus. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.